A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ladaina ankalau wazahim. Sungguh di sisi kami ada belenggu-belenggu yang berat dan neraka yang menyala-nyala. Surat Al-Mujamil ayat ke-12. Jadi kalau ayat sebelumnya itu ibaratnya surat kontraknya, penangguhannya nanti adalah tanggung jawab Allah atas fokusnya kepada Al-Walid Al-Mughirah. Lalu di ayat ke-13 ini bentuk kontraknya, bahwa dia nanti akan menerima belenggu-belenggu yang berat di neraka Jahim. Salah satu bentuk keterpurukan, salah satu bentuk kejatuhan Islam adalah karena begitu banyak ayat-ayat semacam ini ditafsirkan secara universal, bukan secara fokus, bukan secara inti, bukan secara apa sih istilahnya, secara historisnya. Kenapa ayat ini diturunkan? Ayat ini diturunkan adalah untuk seorang saudagar kaya raya yang hidupnya begitu terhormat, yang memiliki istri yang banyak, yang memiliki keturunan yang cantik-cantik, yang tampan-tampan, yang di luar itu seolah-olah tuh dia benar-benar sempurna hidupnya. Namun ketika Rasulullah diutus kepada dirinya, dia tidak mau menerima. Tafsir-tafsir ayat-ayat semacam ini ditafsirkan bukan fokusnya kepada pihak yang menerima ayat ini, tapi kepada universal. Jadi seolah-olah yang tidak menerima ayat ini diperlakukan sama, walaupun kelakuannya jauh berbeda dengan Al-Walid Al-Mughirah. Makanya Islam begitu jatuh, begitu terpuruk, begitu bodoh. Ya, Islam nih kalau dalam peringkat etika kecerdasan, ya, ini levelnya di bawah binatang tuh, hampir tipis sebenarnya. Bagaimana begitu kita hanya bisa melongo melihat kelakuan Barat di Palestina. Sebenarnya sih kita orang Indonesia peduli setan, itu orang Arab yang dibantai, bodoh amat. Itu orang Arab, bukan kita mau orang Indonesia, santai aja. Itu orang Arabnya sendiri biasa aja ngeliat pembantaian. Mengapa? Karena tafsir-tafsir semacam ini dinisbahkan kepada universal, bukan kepada tokoh biang keroknya ini Al-Walid Al-Mughirah, yang karena anaknya pernah menjadi bagian Islam, tentara Islam, nama ayahnya diharumkan lagi. Kan banyak kan tokoh-tokoh yang begitu, ketika Rasulullah hidup menjadi pembangkang, lalu ketika mati memeluk Islam. Tujuan mereka begitu, nenek moyang mereka dipulihkan lagi namanya. Hindun dipulihkan lagi, Abu Sufyan dipulihkan lagi. Begitu. Jadi kasihan orang yang gak belajar Islam, yang gak tahu apa-apa, seolah-olah gua salah apa dimasukin neraka Jahim, dibelenggu. Gua kaya enggak, punya harta banyak juga enggak, gua orang miskin, gua Kristen miskin, gua Hindu miskin, gua Buddha, kok bisa masuk neraka Jahim? Kan begitu. Bahkan bisa saja otak-otak Al-Walid Al-Mughirah ini karena kecerdasan iblis lanatullah itu menyusup ke dalam Islam sendiri. Pelakuan biadab-biadab Al-Walid Al-Mughirah ini menyusup kepada orang-orang Islam sendiri yang kaya raya, yang menjadikan Islam sebagai bahan bakar utama untuk mengambil
harta masyarakat, harta umat. Makanya sebaik-baiknya, ya, aku ucapkan di kuliah, sebaik-baiknya manusia adalah yang terlihat aibnya di dunia. Sekali lagi aku ucapkan, sebaik-baiknya manusia adalah yang terlihat aibnya di dunia, bukan di padang mahsyar. Begitu. Jadi sekali lagi, Allah memberi penangguhan, mat, udah. Ente miskin, ente gembel, ente goblok, gak sekolah, ente gak punya apa-apa, ya, paling punya teman macam-macam, Abu Bakar itu yang kaya, Ali yang pintar segala macam, udah nggak dianggap sama Al-Walid. Udah pulang, tinggalkan dia dengan cara yang baik. Tapi bilang sama dia disediakan di neraka jaim. Jadi 2 neraka nih manusia terlanat ini. Di neraka Sakor ada juga, di neraka jaim ada juga. Belenggu-belenggu yang berat. Begitu. Bukan maksudnya ayat ini buat semua orang Kristen, buat orang Islam, buat orang Konghucu, orang Buddha, orang pemeluk tai kucing, pemeluk tai babi, penyembah tai anjing segala macam. Bukan. Buat orang kaya yang menindas orang Islam. Disediakan belenggu yang berat. Nah, sekarang bagaimana kalau orang Islam itu sendiri menindas orang Islam? Belenggu apa lagi yang disediakan oleh Allah? Jadi neraka jaim itu disediakan oleh Allah untuk Al-Walid Al-Mughirah, yang di dalamnya ada belenggu yang berat, di sekeliling oleh api neraka jahim. Padahal sebelumnya, ayat surat sebelumnya ada neraka Sakor juga buat dia, berebutan itu neraka. Jadi ini tokoh ini lebih eksentrik lagi. Kalau Abu Lahab cuma 1 doang suratnya. Ini 2 neraka nih, pengen tuh ngerasain tubuhnya untuk dibakar. Memang manusia itu punya hak, ya. Saya anak misalnya, moyang saya koruptor, membantai manusia, mengambil seluruh tanah negara, emas negara. Saya nggak tahu apa-apa, di sekolah di luar negeri. Saya ingin mengharumkan nenek moyang saya lagi, walaupun dulu pembantai, koruptor, pezina, pemabuk segala macam. Aja nggak apa-apa. Itu namanya moral, nurani dia untuk memperbaiki nama baik moyangnya. Tapi tidak bisa ditutupi hal yang semacam itu, tidak boleh. Jelas-jelas ini surat untuk Al-Walid Al-Mughirah, bukan orang Kristen yang miskin, bukan orang Buddha yang miskin, bukan orang Hindu yang miskin, bukan orang Konghucu yang miskin. Buat orang kaya yang menindas orang Islam. Ya, jadi tahu kenapa orang Islam sekarang goblok, orang Islam sekarang tolol, orang Islam sekarang dijalimi, dibantai, karena tidak bisa membaca tafsir yang benar, tidak bisa membaca tafsir dari nurani, tapi dari madrasah-madrasah yang dibiayai oleh uang-uang dari yang dulu nenek moyangnya namanya hancur, dia perbaiki lagi sejarahnya gitu. Wallahu alam, saya bisa salah, tapi salah saya berdasarkan nurani. Tidak ada 1% pun, tidak ada 1 rupiah pun atas ucapan ini diucapkan untuk mengambil 1 rupiah pun gak ada. Segala sesuatu bisa salah, bisa benar.
Alhamdulillahirabbil alamin.